menunjuk itu jumlahnya satu, sama dengan hada ya. Hada itu yang ditunjuk dekat dan jumlahnya satu. Ya. Bedanya dari jenisnya. Kalau hada untuk menunjuk laki-laki, kalau hadhihi untuk menunjuk perempuan. Baik. Hada untuk yang dekat, kalau untuk yang jauhnya sudah lewat, yaitu dalika. Nah, hadhihi juga ada untuk yang jauhnya. Jadi kalau untuk yang dekat perempuan hadhihi. Nah, kalau untuk yang jauh akan datang nanti ya, tapi tidak apa-apa sekalian saya lengkapi di sini, itu tilka. Tilka. Jadi hada rajulun, dzalika rajulun, hadhihi imra'atun, tilka imra'atun. Baik. Atau langsung disebut di sini ya. Hadhihi atau sudah pernah lewat hadhihi ya? Berarti keliru saya, afwan. Pembahasannya tentang tilka, bukan hadhihi, tilka. Nah, tilka dia uh, kebalikan dari hadhihi itu dari sisi jarak. Ya, kalau hadhihi untuk yang dekat, kalau tilka untuk yang jauh. Dan ini contoh-contohnya. Saya ingatkan kembali bahwa ketika kita melihat kalimat itu usahakan dilatih harus selalu dibedakan yang mana jumlah ismiyah, yang mana jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah ismiyah rukunnya itu mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah rukunnya adalah fi'il, kata kerja, kemudian fa'il, pelaku, kemudian kadang ada objek, itu tergantung mana fi'ilnya. Kadang ada objek. Nah, ini jumlah fi'liyah. Terkadang pelaku dihilangkan, yang disebut hanya objek dan fi'il. Hanya fi'il dan objek, tapi harus ada bentuk perubahan pada fi'ilnya. Ya. Baik. Man hadhihi, coba diucapkan, man hadhihi, hadhihi aminatu. Wa man tilka, tilka fatimatu. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hadha? Hadha hamidun. Wa man dhalika? Dhalika aliyun. Atilka dajajatun? La tilka battatun. Wa ma tilka? Tilka baydatun. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Asa'atu Abbasin hadhihi? La, hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Dzalika dikun wa tilka dajajatun.
Coba kita kembali ke atas. Antum baca dalam hati atau dengan sir sambil dicermati maknanya. Nah, nanti saya akan bertanya ya tentang ya beberapa hal terkait dengan kalimat-kalimat ini. Antum baca tadi dari atas sampai di bawah, sampai yang terakhir kita baca. Baca sambil eh, terjemahkan, kemudian i'rab, yaitu menentukan posisi kalimat, kata di dalam kalimat. Kalau ada yang tidak diketahui, itu bisa diberi tanda. Ini saya belum tahu ini. Tapi berusaha dipahami dulu, berusaha eh, paling tidak ada prediksi dan ada alasan-alasan kenapa prediksinya ke situ. Nah, gitu. Termasuk kenapa di sini pakai mudzakkar, ini pakai kata tunjuk muannas misalnya, ya. Kalau ada yang tidak itu artinya bisa lihat kamus di HP. Nanti di pertemuan mendatang seperti itu caranya, yang mau dipelajari kita cari memang arti kata yang ada di kata-kata yang akan kita pelajari. Sudah ya? Baik. Kita mulai dari atas. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah, apa yang terpikir? Mubtada dan khabar. Ya. Yang lain itu mudhofun ilaih, itu jangan dulu. Nanti ada pelajaran tentang sifat, ada pelajaran-pelajaran yang lain ya. Nah, kalau jumlah ismiyah fokus ini dulu. Mubtada dan khabar. Sebab dia rukun pasti ada. Yang lainnya belum tentu ada. Karena terdiri dari dua kata, ya, berarti satu mubtada, satunya adalah khabar. Mana mubtada? Hadhihi mubtada. Khabarnya adalah man. Asalnya mubtada itu di awal, ya.
Itu asal. Tapi di sini kenapa kita mengatakan hadhihi adalah mubtada? Ya, karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, ya, terkadang susunannya bisa keluar dari asal. Mubtada diakhirkan, khobarnya dikedepankan. Di antara kondisi yang di situ mubtada diakhirkan itu kalau kalimatnya berupa pertanyaan. Jadi tidak mesti ya, tidak harus, tapi sering atau kadang seperti itu terbalik. Nah, jadi kalau untuk mengetahuinya dilihat di jawaban ya. Masih ingat ya caranya? Lihat di jawaban. Man hadhihi? Hadhihi Aminah. Siapa ini? Ketika dijawab, kita dahulukan ini dulu. Ini adalah Aminah. Ini dikedepankan. Man siapa? Jawabannya Aminah. Itu diakhirkan. Nah, menunjukkan asalnya hadhihi man. Ini siapa? Ini adalah Aminah. Seperti itu. Karena Aminah adalah khobar, maka harokatnya dhammah. Nah, di sini tanpa tanwin. Tanpa tanwin. Dan ini sudah dipelajari ya. Saya sebenarnya pengen cepat-cepat ini. Cuma begitulah. Kalau pemula biasanya cepat lupa. Jadi caranya supaya tidak lupa itu sebenarnya kita harus meroja supaya kita cepat. Tapi kalau menurut sangkaan saya kayaknya dilupa ini. Akhirnya saya harus perlambat lagi. Karena yang kita inginkan ya ada hasil setelah kita selesai dari jilid pertama. Ya bukan hanya sekedar selesai, ya, tapi ada hasilnya, ada pengaruhnya. Aminatu kenapa tanpa tanwin? Karena dia ismul ladzi la yansharif. Isim yang terhalangi dari tanwin. Tidak bisa menerima tanwin. Nah, sebabnya harus terkumpul dua di sini. Nama dan dia perempuan. Nama dan muannas. Jadi kalau sekedar nama saja tidak cukup. Kalau hanya muannas saja tidak cukup. Tapi kapan terkumpul dua, dia nama dan dia muannas, maka tidak terima tanwin. Aminah dia nama dan muannas. Ya. Waman tilka dan siapa itu? Tilka Fatimah. Fatimah sama tadi Aminah. Tatkala dia sama di dalam ilahnya, maka bacanya juga sama. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Tabibatun muannas nama? Bukan nama. Dia muannas tapi bukan nama. Maka dia ditanwin. Ya, dia ditanwin. Dia bukan ismul ladzi sharif. Sebab ismul ladzi sharif seperti Aminah dan Fatimah harus muannas dan harus berupa nama. Tabibah, mumarridatun hanya muannas tapi bukan nama. Ya. Ini adalah dokter dan itu adalah perawat. Hadhihi minal Hindi, ini dari India dan itu dari Jepang. Hadhihi tawilah, ini yang ini tinggi dan yang itu pendek. Ini tinggi dan itu pendek. Man hadha, siapa ini? Hadha Hamid.
Wa man dzalika dzalika Ali. Ini tidak perlu diterjemah ya, insyaallah. Tapi yang di atas tadi hadhihi thabibah ini jumlah ismiyah, wa tilka mumarridhah ini jumlah ismiyah. Jadi dia terdiri dari dua jumlah. Ada dua kalimat. Hadhihi minal hindi ini satu kalimat, wa tilka minal yaban ini satu kalimat. Berarti dua, ya. Jadi kalau dua itu dipisah seperti ini caranya. Uh, jadi hadhihi minal hindi. Hadhihi mubtada. Mana khobarnya? Nah, khobarnya itu jangan cari di sini. Kenapa? Karena tadi sudah habis tadi. Hadhihi minal hindi. Dari situ sudah sempurna. Jadi kalau mau cari khobar, jangan cari melewati ini al-Hind karena sampai di situ sudah sempurna. Ini dari India. Misalnya ada orang perempuan ditunjuk hadhihi minal hindi atau berupa barang benda bilang ini dari India, hadhihi minal hindi. Itu kan sudah sempurna. Berarti sudah ada mubtada, sudah ada khobarnya. Nah, sehingga cari khobarnya itu jangan di sini, jangan di luar sini, ya. Begitu caranya. Makanya harus ditahu artinya, harus dihafal mufrodatnya. Hadhihi tawilah wa tilka qasira. Ini juga seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya atilka dajajatun. Ini terdiri dari berapa kata ini? Tiga ya. Hamzah yang bermakna apakah, kemudian tilka, kemudian dajajah. Dajajah tanpa tasydid jim. Dajajah bukan dajajah, tapi dajajatun. Ini dajajah ini. Afwan, bukan. Ini batto ya, ini batto. Apakah ini dajajah ayam betina? Ya. La bukan, tilka batto. Itu adalah bebek. Ma tilka, apa itu tilka baydoh? Ini bayd ini. Apa ini? Telur. Hadhihi sayyaratul mudarris. Ini adalah mobil. Sudah sempurna dari situ sampai situ? Sempurna ya? Nah, berarti mubtada khabarnya di sini. Nah, hanya di sini sayyarah disandarkan. Mobilnya siapa? Mudarris. Berarti dia mudhof sehingga tidak boleh ditanwin. Ya. Hadhihi kalau tanpa mudarris hadhihi sayyaratun. Tanwin. Hanya karena bersama dengan mudarris di sini ada makna penyandaran, mobilnya guru terjadi penyandaran, maka yang disandarkan yaitu sayyarah itu harus dihilangkan tanwinnya. Sayyaratu, dan al-mudarris tempat bersandarnya sayyarah namanya mudhofun ilaihi, hukumnya majrur. Makanya bacanya hadhihi sayyaratul mudarrisi. Wa tilka sayyaratul mudiri. Ini mobilnya guru dan itu adalah mobilnya kepala sekolah. Asa'atu Abbasin hadhihi. Di mana mubtada di sini? Hadhihi. Asalnya ahadihi sa'atu Abbasin. Apakah ini jam tangannya Abbas? Sa'a itu asalnya jam ya. Hanya karena gambarnya di situ jam tangan, ya berarti kita terjemah seperti itu. La bukan. Hadhihi sa'atu Hamidin. Itu adalah ini adalah jam tangannya Hamid. Tilka sa'atu Abbasin. Itu adalah
jam tangannya Abbas. Jadi ini jam tangannya Hamid. Yang itu adalah jam tangannya Abbas. Dzalika dikun wa tilka dajajah. Jadi dik itu jantan, dajajah itu betina, ya. Tamarin latihan. Iqra waktu, baca dan tulislah. Dari awal, dari coba diartikan. Berikutnya, apa artinya hammarun? Nama. Kalau bakor, sapi. Ini adalah si fulan begitu. Dan itu adalah, jadi kurang cocok kalau ini. Coba perhatikan. Bayangkan dulu ya. Jadi ada dua kan. Satunya orang. Itu di atas anunya kita ya, nama orang Hammar. Nah, terus ada sapi. Ya. Kita bilang ini adalah fulan ya, Hammar orang. Ini sapi. Seolah-olah itu hal yang agak susah dibedakan. Ya, sehingga perlu, oh ini beda kalau sama-sama binatang ya. Nah, kita perkenalkan ini, kita beritahu ini adalah ini sama-sama binatang. Nah, itu yang cocok. Tapi kalau satunya orang, ini satunya sapi, itu kira-kira tersinggung tidak itu? Iya. Cari di kamus, cari di kamus. Tidak mau saya beritahu sekarang. Cari di kamus, tulis ha, mim, alif dan ro, apa bacanya dan apa artinya. Ya, apa bacanya? Hah? Cari. Eh, berarti sudah ditinggalkan ini ders pertama ini. Ders pertama, kedua. eh, Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Itu adalah himar dan yang itu adalah baqarah. Itu adalah keledai dan yang itu adalah sapi. Baik, berikutnya. Ya. Jadi walaupun madrasah di situ secara tulisan sama dengan mudarrisah ya, tapi secara konteks itu tidak cocok dibaca mudarrisah. Sebab andai kata mudarrisah, apakah itu masjid? Bukan, itu ibu guru. Kan tidak cocok gitu ya. Jadi apa itu masjid? Masjid kan dia berupa bangunan. Berarti nah, di sini ada kemungkinan mudarrisah dan madrasah. Mana yang lebih tepat dengan konteks di sini? Madrasah. Sama supaya sama-sama bangunan begitu. Apakah itu masjid? Bukan, itu adalah sekolah. Nah, begitu. Artinya ya, ada jamal, ini adalah onta jantan. Nah, kalau di sini perlu perlu dibedakan ya. Nah, perlu disebut itu jantannya. Kenapa? Ya karena ada nako betina. Kalau tidak disebut eh, jantannya kan itu ada ini adalah onta dan itu adalah onta kan tidak cocok. Ini adalah onta jantan dan yang itu adalah onta betina.
Hah? Kira apa? Jamal. Oke. Kalau Jamaluddin itu panjang mimnya. Jamaluddin. Berikutnya Abu Fitroh. Tanwin tidak? Hah? Ini saya baru bertanya, belum mengoreksi. Saya bertanya. Tanwin atau tidak? Tanwin. Kenapa tanwin? Karena tidak ada, ya, tidak ada alnya, tidak mudhof. Intinya tidak ada sebab, ya. Tidak ada sebab yang mengharuskan tanwinnya hilang, baik itu berupa al atau berupa penyandaran atau yang lainnya, ya. Dan kalau dibaca madrasah ini sekolah dan ini adalah pelajar perempuan, ya. Ini adalah siswi. Mana yang lebih cocok? Yang ini atau ini adalah ibu guru dan ini adalah siswi? Mana yang lebih bagus itu di antara dua itu? Ini adalah sekolah dan ini adalah siswi, atau ini adalah ibu guru dan ini adalah siswi? Ibu guru, ya. Nah, berarti bukan madrasah tapi mudarrisah, gitu. Ya. Nah, jadi begitu cara menentukannya, ya, walaupun mirip mirip tulisannya. Nah, jadi ada dua orang sama-sama perempuan, misalnya ibu dosen sama mahasiswi. Apalagi kalau tidak terlalu ini, tidak bisa terlalu dibedakan, misalnya hampir tidak terlalu beda jauh umurnya, kita katakan hadhihi mudarrisatun wa tilka thalibatun. Jadi sama-sama orang, gitu, ya. Abu Dhul. Hadza kalbun wa dzalika kittun. Itu kucing. Berikutnya, coba diulang. Pintu. Hah? Baik. Ini adalah rumahnya muadzin dan yang itu adalah kebunnya pedagang. Baik. Jadi seperti itu. Kalau kita baca kitab, itu bukan hanya memperhatikan apa namanya bacaan, tapi kita harus perhatikan makna juga di situ. Nah, dengan itu kita bisa tahu kalau ada kesalahan cetak. Karena kalau dibaca seperti ini, maknanya begini, ini kurang kurang cocok ini. Jangan-jangan bertambah titiknya. Gitu. Jangan-jangan kurang titiknya, harusnya begini. Ada kesalahan tulis. Tapi kalau hanya sekedar baca baca lafaz tanpa memperhatikan makna, itu akhirnya salah cetak, salah tulis karena enggak dikoreksi, ya. Ini jadi pelajaran. Berikutnya, asyir ilal kalimatil atiyah bismi isyaratin lil ba'id dalika au tilka.
Berisyaratlah kepada kata-kata yang akan datang dengan menggunakan isim isyarah, menggunakan kata tunjuk untuk yang jauh, yaitu dzalika dan atau tilka. Salah satu dari dua ini. Disesuaikan dengan jenis yang ditunjuk. Seperti misalnya yang pertama, ummun. Ummun itu ibu kan, perempuan. Nah, berarti kita bilang tilka ummun. Ya, tilka ummun. Nah, yang siapa sekarang? Ini ya. Yang nomor dua. Nah, ini banyak salahnya ini. Salah. Ulang, ulang, ulang. Hah? Ya, tilka. Berarti tilka ummun terus yang kedua apa? Salah. Iya, iya. Kalau bapak kan laki-laki, berarti bukan tilka. Ya, ummun kan perempuan. Ya, abun laki-laki. Ya masa tilka. Nah, coba diulang, diulang. Ya. Dalika abun. Nah, ini termasuk kata-kata yang sulit diucapkan oleh keumuman ya, bukan semua orang sini. Nah, karena biasanya dia harus ada yang panjang. Sementara kalimat ini tidak ada yang panjang, baru ternyata hanya dua huruf. Abun. Ya, jadi tidak harus cepat, biar lambat. Dalika abun. Nah, udah panjang A-nya. Ya, nah, itu harus dilatih ya. Nah, jadi latih. Nah, itu agak aneh ini. Biasanya itu agak kaku kita. Tapi kalau sudah terbiasa nanti tidak lagi, ya. Biasanya orang di sini dalika abun, itu. Tapi itu dilatih ya. Itu tidak bisa juga namanya apa? Itu memang ya sudah kebiasaan kita di situ berbahasa dialeknya begitu. Hanya untuk kita berbicara dengan bahasa orang lain, maka kita berusaha untuk menyesuaikan dengan bahasanya orang lain tersebut. Ya. Nah, adapun kalau kita berbicara dengan bahasa kita, maka hal itu bukan hal yang tercela. Ya, saya memang begitu artinya kita kebiasaannya. Berikutnya, dalika qolamun. Terus, silika mil'aqotun yang Abu Fitrah. Ainun. Tanwin kan isim. Ainun. Ya. Kan biasanya memang begitu gitu ya. Karena kadang ada namanya orang kalau ain, misalnya mereka bilang aina, kadang begitu ya. Akhirnya itu yang kita dengar, akhirnya itu yang ringan kita ucapkan. Ya. Sama umun. Umun itu kan mungkin kita awal-awal ringannya ummu saja. Sebab biasanya kita dalam bahasa kita ummu fulan tanpa tanwin. Akhirnya ketika mengucapkan dengan tanwin itu berat. Makanya harus sering-sering dengar bahasa Arab supaya ringan juga kita membaca, berucap dengan kata-kata atau lafaz-lafaz al-Arabiyah. Berikutnya, dalika hajarun. Terus dalika komisun. Nah, ini harus hati-hati nih, sudah salah tadi nih.
Tilka kidrun. Bagus. Terus. Tilka nafidatun. Tilka baqaratun. Baik. Abu Fitrah. Dalika maktabun. Meja. Maktabun. Abu Dzulqarnain. Tilka naqatun. Terus. Dalika muhandisun. Terus. Lewat satu. Yang 14 dulu. Ada perbedaan cetakan mungkin ya. Dzalika muadzzinun. Terus tilka mumarridatun. Dzalika sarirun. Tilka tilka hadiqatun. Pakai tilka karena ada tamar buto kan? Muannas. Tilka hadiqatun. Terus tilka talibatun. 19. Dzalika jamalun. Terakhir tilka batotun. Tilka batotun. Itu adalah bebek. Al kalimatul jadidah, kata-kata baru. Al mumarridatu artinya perawat. Al hadiqah kebun atau taman, ya jadi nanti tinggal disesuaikan. Al battatu bebek, al muadzinu muadzin, an naqah unta betina, al baidah telur. Jadi di pelajaran ini, di pelajaran 7 yang kita baca tadi kan banyak kosakata. Yang baru itu hanya 6. Jadi mestinya kata-kata yang lain itu sudah kita tahu artinya karena sudah pernah lewat. Nah, gitu ya. Nah, berarti di situ ketahuan ini yang tidak buka-buka lagi nih yang pelajaran-pelajaran sebelumnya ini, ya. Baik. Asmaul isyarah lil qarib, isim-isim isyarah untuk yang dekat. Ya, yang baru kita pelajari baru 2, yaitu hadza dan hadhihi. Kata tunjuk untuk yang dekat. Baru 2 yang kita pelajari. Hadza dan hadhihi. Ya. Contohnya hadza Muhammad, hadhihi Aminah. Ya. Hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk Aminah. Asmaul isyarati lil ba'id, kata-kata tunjuk untuk yang jauh. Artinya yang ditunjuk itu jauh. Nah, yang kita pelajari sementara baru 2 juga. Ya, satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan, itu dzalika dan tilka. Contohnya dzalika Hamidun untuk laki-laki, tilka Zainab, tilka untuk perempuan, ya. Nanti akan terus ditambah ini, ya. Akan terus ditambah. Ada kata tunjuk yang dekat untuk 2 laki-laki. Ada kata tunjuk 2 untuk perempuan. Lain juga dia. Kemudian ada kata tunjuk lebih dari 2 laki-laki dan perempuan. Itu yang dekat. Terus yang jauh juga seperti itu. Ada 2 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian ada kata tunjuk untuk banyak. Itu lebih dari 2 laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, kata tunjuk dalam bahasa Arabnya namanya
ismul isyarah, kata tunjuk, kata isyarat. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa selesaikan satu pelajaran. Ya, yang saya pernah bilang waktu itu pelajaran, kuasai pelajaran 1 sampai 13. Ya, ini masih ada 8, 9, 10, 11, 12, 13. Harus ada 6 lagi. Sudah berlalu 7 pelajaran. Ya, ada hal-hal yang kurang seperti hafal mufrodat, ya itu harus dikejar itu. Ada yang kurang dipahami di murojaah, ya. Syaratnya kalau mau mudah pelajaran 14 sampai jilid 4 selesai, itu harus dikuasai pelajaran 1 sampai 13, ya. Ilahuna naktahi bihadza wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi